Baik, materi kita akan yang kita bahas itu adalah tentang membuka file, kemudian sama membaca file. Contoh filenya macam-macam yang bisa kita buka ya. Tapi pertama saya akan coba pakai yang simple aja. Kita buat notepad ya. Oke, kita tuliskan sebuah notepad di sini ya. Contoh saya isikan nama saya, oke, terus saya tulis nih ya, sedang belajar Python ya. Oke, saya buat simpel aja, bebas ya teksnya. Kemudian kita save. Oke, save-nya ditaruh di mana itu? Saya akan men-save-nya di satu folder ya. Ya, satu folder file Python-nya yang biasa, yaitu di sini ya. Python. Nah, oke, saya akan buat satu file. Namanya umpamanya kita kasih nama apa ya? Catatan gitu ya, catatan.txt ya. Bisa kita coba tesnya pakai txt, nanti bisa juga CSV. Kalau sudah mulai ke dataset itu bisa pakai CSV ya. Excel pun bisa juga. Kita klik save. Baca PDF pun bisa juga ya. Nah, sekarang kita akan tuliskan codingnya untuk membaca file yang kita punyai ya. Atau sebenarnya kalau kita cek di sini, kalau betul sudah masuk, kita cek di foldernya. Jadi kita save-nya di sini ya. Nah, ini namanya catatan.txt. Oke, ini ada isinya ini ya, yang baru kita tulis gitu di notepad tadi ya, txt ya. Oke, sekarang kita masuk pembacaan dengan kode Python. Nah, untuk membuka file Python ya, kita membuka file Python, kita bisa menggunakan open saja sih ya. Contoh ini saya tuliskan file ya, file, kemudian open, kemudian kita tuliskan nama filenya. Nama file kita yang saya coba buka adalah catatan.txt. Berarti kita tulis catatan.txt gini. Kemudian koma, dalam kurung, ini ada pilihan, nanti kita akan bahas. Ada R atau read, kemudian nanti ada R, ada W, kemudian ada A, append, kemudian ada read plus itu membaca sekaligus menulis data, tapi permasalahannya read plus ini adalah menumpuk data nanti ya, kayak gitu sih. Oke, pertama kita akan hanya membaca aja ya, pakai R. Nah, kita bisa lihat isinya dengan cara print, kemudian kurung buka, kita tuliskan nama variabel yang kita jadikan jadikan nama lain dari catatan.txt, yaitu file, kemudian titik read ya, kita titik read lines, kayak read lines dulu aja, read lines, kurung buka, kurung tutup, kemudian kita close kan ya. Oke, kita close kan dari file titik close, tutup filenya maksudnya ya. Nah, kita klik run. Nah, setelah kita klik run, kita bisa lihat ya. Nah, ini hasilnya. Jadi file data.txt yang ini, data.txt itu bisa kebaca di dalam list seperti ini. Nama saya ini kan read lines, jadi bentuknya adalah read lines. Nama saya Sasani Atomo, kemudian \n itu artinya adalah
ganti baris. Oke, itu artinya ganti baris. Kemudian setelah baris berikutnya ada tulisan sedang belajar Python. Nah, oke, jadi seperti itu deh. Nah, kemudian kalau kita ingin cetak satu persatu itu bisa juga ya. Kita cetak satu persatu, caranya seperti ini. Cetak satu persatu, saya buatkan baru aja biar nanti ada nampak perbedaannya. Nah, oke. Nah, kita buat suatu variabel lagi. Variabel. Kita ingin mengambil satu baris. Contoh ini adalah isi sama dengan kemudian kita print isinya satu ya. Jadi satu baris isi ya namanya ya. Klik print, kita masukkan print, kemudian kurung buka, kita tuliskan isi. Nah, isinya adalah kita isikan nomor urut berapa ya. Kalau dia 0, oke, kalau kita klik 0, maka dia hanya yang baris yang pertama aja. Baris pertama aja dari data yang kita buat seperti ini ya. Catatan di txt. Nah, kalau kita buat lagi baris kedua, baris indeks yang ke satu ya, sini ya. Ini saya tuliskan angka 1 seperti ini. Nah, itu nanti hasilnya adalah baris keduanya muncul juga. Nama saya Nomo, kemudian sedang belajar Python. Baris yang keduanya muncul, atau indeks yang keduanya atau barisnya dia akan muncul. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin, kalau ini tadi bentuknya list, readlines semuanya, ini kita lihat dari isinya. Oke, kalau kita buat urutan satu persatu, kemudian 2, kemudian 3 gitu ya. 3 ini kan kurang efektif ya kan. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus for. Oke, rumus for umpamanya for baris in isinya di situ titik 2 ya. Udah, kita isikan kita ini print datanya, kita hapus, bukan yang ke 0 ya. Kalau 0 nanti 0 terus ya semuanya ya. Jadi kalau kita klik run, nah dia akan muncul baris isi file readlines. Oh, yang bukan yang isi yang kita cetak. Yang kita cetak barisnya ya. Kalau isi berarti semuanya. Kita cetak barisnya. Nah, kayak gini kalau kita cetak barisnya. Print baris, dia akan muncul semuanya. Datanya karena dia pakai for in. Ya, seperti itu dia. Nah, terus oke, baik, selanjutnya bagaimana kalau kita lihat pakai ini kan readlines. Oke, ini kan readlines ya. Nah, kalau seandainya kita yang pakai read saja. Oke, kita pakai read saja. Jadi ini bukan readlines, kita pakai read saja. Kemudian kita langsung print isinya ya. Tapi pakai baca ya, pakai read. Nah, kita klik run. Nah, bisa juga gitu ya. Tapi hasil outputnya itu adalah kesemuanya. Tapi kalau kita lihat satu per satu baris, kita harus pakai readlines. Ini baca baris per baris. Kalau semuanya cukup pakai read, kemudian kita print. Tapi kalau kita mau deteksi dari baris per baris data, itu kita gunakan readlines. Oke, seperti itu dia. Nah, berikutnya adalah kita coba untuk menggunakan write.
Ya, kita menggunakan write atau kita menulis data. Yang ini yang kita gunakan adalah hanya membaca aja, atau tidak bisa memodifikasi data yang ada di sini. Ya, tidak bisa memodifikasi. Nah, bagaimana caranya kita membaca, kita menulis data di dalam catatan .txt ya. Ya, catatan .txt. Nah, oke. Caranya adalah contoh kita tuliskan print saya tulis nih ya, input data biodata, input biodata, input biodata karyawan, input biodata karyawan. Ini saya pastikan. Oke, saya hanya ingin menampilkan aja dulu ya. Nah, cuma tampilan seperti ini aja, simple. Nah, terus selanjutnya kita akan menginput data, yaitu pertama adalah nama, kita input, kemudian kurung buka, kita tuliskan di sini nama ya. Ya, oke, kemudian kita inputkan apa lagi ya, umur ya, umur sama dengan input berbuka umur ya. Terus alamat ya, alamat sama dengan input kurung buka alamat. Oke, input fungsinya untuk menginput data ya, kemasukan ke dalam variabel. Kita tes kayak gini ya, input Budi ya, umur 23, alamat Tiban. Nah, kayak gitu deh. Ini namanya input data. Dia data ini masukkan ke dalam suatu variabel, namanya ada nama, ada umur, ada alamat gitu. Nah, oke, baik. Kemudian kita coba data ini kita masukkan ke dalam satu file. Ya, kita ke dalam satu file. Nah, umpamanya saya tuliskan di sini data sama dengan terus ya, data sama dengan, kemudian saya buatkan \n aja ya. Saya tuliskan seperti ini ya. Nama, oke, nama sama dengan, kemudian kita pakai formatted text saja. Masih ingat formatted text seperti ini ya, formatted. Oke, kemudian saya masukkan \n, umur sama dengan ini nilainya. Nah, kemudian \n lagi, umur, kemudian alamat, ini ganti baris \n, titik 2 kurung awal. Terus oke, selanjutnya adalah kita kasih formatted text, berarti kita titik di sini ya. Ya, kita tulis titik format, kemudian kita isikan nilai nama, umur, alamat, variabel yang ini tadi ya. Oh, A nya pakai A kecil aja, besar kecil nanti pengaruh nih alamat. Nah, oke, terus selanjutnya kita buka file ya, kita buka file, kita tuliskan file terus nama filenya
Kalau nggak ada nama filenya, nanti otomatis dia bisa dibuatkan otomatis buat sendiri nama file. Saya tuliskan data karyawan ya. Karyawan titik txt. Oke, kemudian koma, saya coba dulu yang R plus. R plus itu artinya membaca, kemudian bisa juga menulis, tapi dia akan menindih yang di bawahnya nanti kalau pakai R plus ya. Kalau enggak Pak, nanti pakai A. Oke, tapi kita coba dulu ya. Nah, setelah ini kita tuliskan file ini titik bukan titik ya, kita tulis berarti pakai write, kemudian write karena variabelnya yang kita tuliskan adalah variabel yang ini data, berarti kita masukkan data ini ya, masukkan ke dalam write ya, yang dituliskan di dalam write, kemudian udah kita tutup ya, file titik close kurung tutup ya. Kita coba lihat dulu isinya, ada error atau enggak? Oh, enggak ada ya. Data apa ini, nama Budi, umur 20, alamat Nagoya. Enter. Setelah kita enter, errornya ada di file apa, no such file or directory. Oh, tidak ada no such file or directory. Oh, nggak ada filenya ya. Oke, baik, kalau gitu kita pakai yang tadi aja, yang tadi namanya catatan ya. Oke, kita masukin catatan. Oke, kita klik run lagi. Oke, kita lihat ya, sudah. Nah, ini isinya ya, yang dimasukkan adalah ini ya. Kita coba lihat dari catatan datanya, catatan TSS-nya ini ya, kita buka ya. Nah, jadi berubah isinya ya kan. Nah, berubah Budi 20 Nagoya, tapi ini ada yang ketumpuk tadi, masih ada yang nggak hilang ya, ada yang nggak hilang, tapi kurang lebih teorinya untuk R plus itu artinya menindih data, ini datanya, kemudian ditindih datanya, kayak gitu deh. Oke, itu tadi R plus ya. Terus kalau kita ingin lihat isinya ya, sama seperti yang ini tadi, ini bisa kita klik run lagi. Oke, kalau kita klik run lagi ya, ini hasilnya setelah kita rubah ke sini, kemudian ini kita klik run lagi, sudah berubah isinya. Nama Budi 20 Nagoya Ton ya. Tersisa ini ada tulisan Python ya. Oke, nah oke, itu namanya R plus. Nah, baik, kemudian selanjutnya adalah kalau yang di atas ini kita menggunakan file open, kemudian menggunakan file close ya, kita menggunakan file open, file close. Nah, kita bisa juga menggunakan with ya, menggunakan with ya, tapi coba kita modifikasi dulu ya. Oke, kita coba tes dulu ya. Nah, kalau ini R plus, bagaimana kalau kita rubah menjadi write ya, menjadi write. Nah, write tadi udah belum ya?
Oh belum ya, kita langsung coba R plus ya. R plus tadi menindih. Kalau red ini kita coba lihat lagi red. Saya tuliskan di sini yang kedua ya, dia ada Joni, umur 30, alamat di Ban, di Enter. Terus kita coba baca lagi isi datanya. Ini bacanya, kita klik run. Oke, red atau red, dia memulai dari baru, menulis tapi memulai dari baru. Jadi data yang sebelumnya hilang ya, data yang sebelumnya tadi hilang. Kalau pakai red ya, ini pakai tanda W ya. Ya, pakai tanda W. Nah, kalau kita ingin menambahkan ya, kita bisa menggunakan A, simbol A ya, kita bisa menggunakan simbol A. Nah, event pakai A. Oke, coba kita klik run lagi ya. Nama kita tambah lagi, umpamanya Susi 25, alamatnya di Batam Center. Nah, sekarang kita coba lihat lagi isinya lagi, filenya ini tadi. Kita klik run lagi. Oke, dengan kita menggunakan simbol membaca data dengan pakai event menambahkan, maka dia data yang pertama yang tadi akan ditambahkan di bawahnya ya, ada ditambahkan di bawah. Jadi ini Joni yang pertama tadi, kemudian ditambahkan dengan Susi yang di bawahnya. Oke, itu pakai tanda event nih. Oke, baik, jadi ini tadi sudah A, R, B, R plus, red. Nah, bisa juga kita pakai red line. Oke, kalau kita gunakan red line, ya, kalau kita pakai red line, nah biasanya pakai data list ya, data list ya, contoh di sini ya, data list. Saya tuliskan Joko, dalam kutip 20, dalam kutip Nago ya. Nah, data list yang ini kita masukkan di sini, data list. Oke, kita klik run ya. Ini data masukin. Oh, kita input, kemudian di bawahnya nanti kita masukin data list yang ini ya, mensisipkan ya. Oke lah, kita coba lagi ya. Red line-nya error. Pakai S ya, lines, red lines. Oke, kita coba lihat isinya ya, isinya jadi banyak. Oke, tapi yang di samping ini karena dia bentuknya list, langsung terisi di sampingnya ini, tapi kurang lebih dia tetap datanya masuk ini, data list. Kita masukin ke red lines, data list, modelnya dia langsung tergabung di sampingnya ya, tergabung di sampingnya di situ dia. Oke.
kita akan hanya coba untuk memasukkan ke data list saja sih ya. Oke, berikutnya kita coba menggunakan nggak pakai close lagi, tapi langsung buat otomatis ya. Menggunakan width. Ya, jadi kalau kita nggak mau pakai open close, bisa menggunakan width. Contoh width open, kemudian membuka. Di sini kita tuliskan catatan .txt. Oke, kemudian koma, kita coba pakai R aja, kemudian pakai S ya, dengan kasih nama apa ya? Contoh dokumen. Oke, dokumen. Kemudian tinggal kita print dalam kurung doc.read kurung kagum. Jadi kita bisa menggunakan width as doc, kemudian kita cetak. Jadi bawahnya pakai width. Ini contohnya gitu deh. Nah, kita pakai width doc, dia lebih simpel sih ya. Jadi open file opennya yang di sini kita cukup pakai width saja, kemudian close-nya sudah otomatis juga. Nah, bagaimana kalau kita mengatasi sebuah error data ya? Error data. Jadi kalau kita error data, umpamanya di sini ada data nama filenya catatan, ternyata di dalam filenya itu nggak kebaca. Contoh catatannya kita tulis angka 2 ya. Nah, kemudian kita klik run, dia error ya, karena filenya tidak ada ya, filenya tidak ada. Nah, kita bisa melakukan pengalihan error ya, pengalihan error. Biasa dikenal dalam programmer itu namanya exception handling ya, exception handling. Kalau di Python itu exception handlingnya menggunakan try, dimasukkan ke dalam try. Oke, nah di dalam try baru ini kita geser semuanya, kita masukin, kita geser. Kalau seandainya filenya tidak ada ya, kita masukin ke accept ya, accept IO error, access IO error as error, sama dengan kita tuliskan print kurung buka terjadi kesalahan ya. Kesalahannya apa? Titik 2. Oke, kita kurung awal, kita titik format error ya, format error. Nah, jadi kalau kita klik run, sebenarnya data ini error, kemudian kita alihkan, dia nggak error nih. Cuma dia dikasih keterangan errornya adalah error 2, no such file or directory. Jadi tidak ada file atau directory yang namanya catatan 2 gitu dia. Tapi kalau betul, nah ini ya catatan aja ya, dia langsung eksekusi seperti biasa. Nah, itu contoh exception handling yang bisa digunakan di macam-macam pemrograman, dan ini teknik yang cukup penting juga sih. Oke, sedangkan kalau kita menggunakan dataset biasanya itu menggunakan CSV ya. Nah, contoh kita tuliskan di sini. Kita isi data dulu. CSV contoh ini hanya tambah sama dengan, kemudian kita kutip, kita tuliskan dataset tentang nama, alamat, nama, umur, alamat. Nah, selanjutnya kita kasih enter,
kemudian saya tambah 1 sama dengan 1,3 ya. Oke, saya masukin ini ya. Nah, kita inputnya pakai with open yang ini ya. Kita pakai with open ini. Terus kita pakai ya dot, kita tuliskan right lines per baris, pakai S, lupa ada arrow lagi ya. Terus kemudian tinggal kita masukin apa yang mau kita masukin. Contohnya adalah tambah 1 ya, kita masukin ini, copy ini, kita pastekan ini, kita tambah 1. Nah, kita klik run ya. Dot right lines tambah no right table tidak mampu bos. Start ya, ini buka pakai R ya. Di lupa ini pakai CSV ya, kita buat datasetnya CSV. Kemudian ini kita ganti right saja, ini kita klik run. Nah, sukses. Oke, kalau kita sukses, kita bisa memanggil datanya. Kita lihat cek datanya kayak gini aja. Saya pastikan lihat, kita klik CSV, kita rubah menjadi CSV, dataset CSV ya. Kita klik run. Nah, dia muncul di sini. CSV itu tandanya dia teks, teks bawahnya. Nah, ini dianggap sebagai kolom ya, atau indikator atau variabel. Ini disebut sebagai datanya yang di bawahnya gitu dia ya. Kemudian kalau kita ingin pakai inputan data tapi datanya CSV, kita bisa ya, ini pun bisa juga kita pakai ya. Ini ya, ini saya ini sampai saya kita copy ya, kita pastikan di sini biar ada karyawan, nama, alamat, nomor. Nah, yang disimpan nanti cukup langsung datanya, berarti ini nggak usah terus ini koma aja, ini langsung poin aja, koma berawal lagi karena 4 nih. 1 nomor, nama, alamat, umur, alamat, nomor, nama, umur, alamatnya. Oke, kayak gitu nih format ya. Ini pakai nomor dan saya pastikan, tapi nomor oke, data listing juga. Terus save ya, save-nya kita pakai kita masukkan catatan CSV right. Kalau kita ingin tambah pakai right apa nih yang kita hapus, terus yang kita tambahkan data ya, data ya gitu sih. Coba kita tes 1, 2, 3, 4 ya, nomor 2 ya.
baca lagi yang sini, kita run lagi yang di atas, kita tambah, mau tambah lagi, kita tes lagi. Nomor 3 Kevin nomor 22 lagi kita ini dataset CSV. Data CSV itu bisa dibuka di Excel, nanti dia di convert di Excel, nanti dia bentuk Excel, nanti bisa di CSV. Next, kemudian kalau kita ingin melihat datanya tapi bentuknya pakai CSV Reader, terus kita lihat isi data sama dengan list. Oke. Kemudian kita betongkan yang ini ya. Oke, terus kalau kita buat file lagi, baca CSV sama dengan CSV Reader, CSV filenya terus nah di CSV itu biasanya dikenal dengan delimiter, jarak antara data biasanya pakai koma ya, seperti ini kan pakai koma gitu dia. Nah, terus kita coba baca filenya baris in baca CSV. Ganti 2. Kemudian kita lihat isi data ini, kemudian kita klik open dari baris, terus pas itu baris yang pertama labels, kita buat label baris yang pertama ini label sama dengan isi file, isi data di PHP dalam nom, terus kita printkan file ya ke nol, kemudian kita backslash tab T ya T, kemudian kita masukin lagi label ini dasar kita pasti dari sini. Pastikan sini, tapi ini nomor 1, indeks nomor 1. Kalau indeks nomor 1 ini ya nomor, nama, umur, alamatnya, jadi nama ya. Backslash lagi T, 2 nomor, nama, umur, alamat.
ya. Terus ya, jadi kalau kita klik run, nah muncul di sini nomor umur, alamatnya ini kan nomor 3. Klik nomor nama model ya. Oke, terus selanjutnya kita buat baris print, baris sini aja kali 5. Kita klikkan. Oke, terus kita munculkan isi datanya. Kita klik print. Oke, for kita ya, for data apa, for data isi data ini isi data titik 2, enter. Kita printnya sama dengan di sini, cuma labelnya kita ganti ya. Labelnya ini kita ganti dengan data ya, coba kita nah, sudah mirip dengan data sense. Dia dari data CSV, kemudian kita lihat dari isi data.